Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan juga ibu dosen yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 2, yakni dengan bagian kelompok yang akan menyampaikan tentang materi analisis tren dan juga common size. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama, yakni saya sendiri Dika Tegar Risnandi. Yang kedua ada saudari Gina Fatma Safitri. Yang ketiga ada saudari Homsya Asyaroh. Dan yang keempat ada saudari Mulia. Dan yang kelima dengan saudara Rafida Ramdan Rahman. Berikut untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh saudara Homsya Asyaroh. Silakan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang analisis tren dari laporan keuangan. Nah, analisis apa sih yang dimaksud dari analisis tren? Jadi, analisis tren atau lebih umum disebut sebagai analisis time series. Jenis analisa ini biasa digunakan oleh manajer keuangan untuk melihat kinerja sebuah perusahaan dari satu waktu dibandingkan waktu yang lain. Nah, untuk mengetahui jenis analisis ini, seorang akuntan atau manajer keuangan menggunakan histori data dari laporan keuangan. Selanjutnya, mengenai metode analisis tren. Jadi, menggunakan metode analisa laporan keuangan dan menggunakan perbandingan rasio dari laporan keuangan yang sudah pernah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan rasio dari laporan keuangan yang ada, seorang manajer dapat mengetahui performa dari suatu perusahaan serta langkah aplikasi ke depannya. Baik, terima kasih Saudara Homsya Asyaroh untuk penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Gina Fatma Safitri. Silakan. Kita membahas tentang rumus analisis tren. Rumus analisis tren itu terdiri dari rumus angka indeks sama dengan tahun pembagian dikali 1% dibagi tahun dasar. Nah, apa sih angka indeks itu? Angka indeks adalah angka yang memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode ke periode berikutnya. Angka indeks bisa dinyatakan dengan persentase. Nah, dengan kata lain, angka indeks adalah perbandingan angka antara objek satu terhadap objek-objek lain yang dinyatakan dalam bentuk persentase karena indeks hanya digunakan untuk melihat besarnya perbandingan angka, bukan perubahan angka. Nah, sekarang kita membahas tentang analisis common size. Apa sih analisis common size itu? Nah, kita bahas. Analisis laporan keuangan common size adalah menganalisis neraca dan laporan laba rugi dengan menggunakan persentase. Dalam analisis ini, analisis common size, semua akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan. Semua akun neraca dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Misalnya, jika pada laporan laba rugi, setiap akun baris dibagi dengan penjualan, maka di neraca, setiap akun baris dibagi dengan total aset. Nah, dari analisis common size ini, pasti ada fungsi dan manfaatnya. Fungsi dan manfaat dari rasio keuangan common size ini adalah untuk memudahkan pembaca laporan keuangan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca keuangan perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudari Gina Fatma Safitri untuk penyampaiannya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mulia. Baik,
Berikutnya ada metode untuk merubah jumlah rupiah ke dalam laporan keuangan. Yang pertama, nyatakan total aktiva, total pasiva, serta total penjualan neto masing-masing dalam 100%. Yang kedua, hitunglah rasio dari tiap-tiap pos atau komponen dalam laporan tersebut dengan cara membagikan jumlah rupiah dari masing-masing pos aktiva dengan total aktivanya. Jumlah rupiah masing-masing pos rugi, laba dengan total penjualan netonya dikalikan 100%. Kemudian tujuan analisis common size yaitu untuk memperoleh gambaran tentang komposisi setiap jenis aktif, modal dan laba. Penyajian dalam bentuk common size akan mempermudah menganalisis laporan keuangan dengan memperhatikan perubahan yang terjadi dalam neraca dan laba rugi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih penyampaian dari Saudari Mulia. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Rafida. Ya, terima kasih Saudara Dika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis common size. Jadi dalam hal ini, analisis common size bermanfaat untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan, yaitu dengan membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Karena laporan keuangan beberapa perusahaan dapat diubah dalam bentuk common size format. Perbandingan common size statement dengan pesaing atau rata-rata industri. Jadi, analisis common size ini dapat mengungkapkan perbedaan akun dan distribusinya dalam neraca. Dengan demikian, analisis dapat dilakukan dengan analisis yang mengevaluasi alasan mengapa terjadi perbedaan kinerja antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Saudara Dika. Baik, terima kasih Saudara Rafidar untuk penyampaiannya. Dan untuk studi kasus atau contoh akan coba saya sampaikan dengan studi kasus dari laporan keuangan yang sudah saya buat berdasarkan dari PT Mayora. Berikut adalah contoh bentuk dari analisis tren dari perusahaan PT Mayora Indah. Di antaranya ketika kita ingin menyampaikan sebuah analisis tren, kita harus tahu dulu tentang laba rugi komparatif dengan indeks berseri. Ya, di sini bisa kita lihat laba rugi komparatifnya itu dibandingkan dari periode tahunan, yakni di antaranya ada tahun 2017 dengan 2018. Dan bisa kita lihat di sini sudah dibuatkan analisis indeks tahun dasar 2017 sebesar 100. Dengan perbandingan dari tahun sebelumnya, yakni tahun pembanding dengan tahun dasar dengan tahun pembanding, memiliki angka yang berbeda. Lalu setelah kita membuat dari analisis indeks tahun dasar, kemudian kita mempunyai yang namanya neraca. Nah, di sini adalah neraca dari perusahaan tersebut di tahun 2017 serta 2018. Terdiri dari aktiva lancar sampai ke jumlah aktiva. Kemudian ada kewajiban lancar, ekuitas, sampai dengan total seluruhnya, jumlah kewajiban dan ekuitas. Setelah itu kita baru bisa membuat neraca common size. Neraca common size itu bisa didasari dengan total dari jumlah total, contohnya seperti ini. Ketika kita ingin mengetahui persentase dari tiap tahunnya, maka yang harus kita baca adalah menjadikan jumlah aktifanya atau setiap totalannya menjadi angka 100, sehingga bisa kita bagi dari setiap pos-pos atau poin-poinnya menjadi persentase seperti ini. Maka setelah itu kita bisa simpulkan bahwa ada perbedaan antara tahun sebelum dengan tahun sesudah berapakah persentase, apakah naik ataukah turun. Ya, setelah itu kita bisa juga melihat tentang laba rugi komparatif dengan analisis common size.
Bisa kita lihat apabila data tersebut sudah kita jadikan, misalkan contohnya seperti ini. Penjualan bersih merupakan total dari laba rugi komparatif. Bisa kita lihat penjualan bersih di sini sudah dirubah menjadi angka 100, maka yang lainnya bisa kita bagikan menjadi persentase. Sehingga kita bisa melihat antara tahun 2017 dengan tahun 2018, berapakah perbandingan yang berubah. Apakah perusahaan tersebut mengalami kenaikan atau mengalami nilai yang turun. Nah, setelah itu juga kita bisa melihat atau membuat catatan tentang persentase atau hasil analisa dari pembacaan perusahaan tersebut. Baik, berikut adalah cara penyampaian ataupun hal yang kami sampaikan tentang analisis tren dan juga common size. Terima kasih. Baik teman-teman dan juga ibu dosen yang kami hormati, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.